Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semua sehat dan tetap semangat ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, kita awali dulu dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan nantinya bermanfaat dan berguna. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk absensi, teman-teman bisa menulis di kolom komentar di bawah ya, dengan format nama, NIM, dan kata hadir. Nah, pada pertemuan kali ini atau pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang bab perpangkatan dan bentuk akar. Dengan subbab bahasan kali ini yaitu bilangan berpangkat. Untuk kompetensi dasar, indikator pencapaian dan tujuan bisa kalian baca dan kalian lihat di slide berikut ini ya. Pada materi bilangan berpangkat, kita akan memahami konsep bilangan berpangkat menggunakan notasi pangkat dan latihan Sebelumnya, apa sih bilangan berpangkat itu atau apa sih perpangkatan itu? Nah, menurut definisi perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A dengan A sebanyak N buah atau N kali. Nah, A di sini disebut dengan bilangan pokok atau basis, dengan A merupakan anggota dari bilangan real. Sedangkan N di sini adalah pangkat atau eksponen, dengan N di sini merupakan bilangan bulat positif. Nah, di sini contohnya kita mempunyai 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Bisa kita sederhanakan untuk menyingkat perkaliannya agar lebih pendek lagi. Kita dapat menggunakan perpangkatan tadi, di mana dapat ditulis 3 pangkat 5. Kenapa pangkat 5? Karena di sini 3-nya berulang sebanyak 5 kali. Jadi ditulisnya dapat 3 pangkat 5. Nah, 3 di sini disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan 5-nya yaitu pangkat atau eksponen. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, sifat-sifat bilangan berpangkat dapat kita gunakan untuk mempermudah dalam perhitungan bentuk aljabarnya. Sifat-sifat bilangan berpangkat kali ini ada A pangkat M dikali A pangkat N itu sama hasilnya dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Yang ketiga, dalam kurung A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N itu sama hasilnya dengan A pangkat M dikali N. Yang keempat, dalam kurung A B pangkat M sama dengan A pangkat M B pangkat M. Yang kelima, dalam kurung A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Di sini B-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Karena kenapa? Karena jika B-nya sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Yang keenam, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Yang ketujuh, A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M, di mana A di sini tidak boleh sama dengan 0. Yang kedelapan, A pangkat M sama dengan 1 per A pangkat negatif M,
di mana A-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Yang kesembilan, A pangkat 0 sama dengan 1. Dan yang terakhir yaitu 0 pangkat A sama dengan 0, di mana A tidak boleh, di mana A lebih besar dari 0. Selanjutnya yaitu contoh soal. Di sini contoh soal yang pertama ada 2 pangkat negatif 3. Penyelesaiannya 2 pangkat negatif 3 bisa dilihat dari sifat bilangan berpangkat. Kita dapat rubah dengan bentuk 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 2 kali 2 kali 2 sama dengan 1 per 8. Contoh yang kedua, dalam kurung negatif 5 pangkat 2. Penyelesaiannya, negatif 5 dikali negatif 5 sama dengan negatif kali negatif adalah positif, jadi hasilnya 25. Nah, perlu diketahui jika bilangan negatif kita pangkatkan dengan pangkat yang bernilai bilangan genap, itu hasilnya selalu positif. Sedangkan bilangan negatif yang kita pangkatkan dengan pangkat bilangan ganjil, itu hasilnya selalu negatif. Contoh yang ketiga yaitu negatif 5 pangkat 2. Penyelesaiannya negatif dalam kurung 5 kali 5 sama dengan negatif 25. Nah, kenapa negatif 25? Karena di sini negatifnya tidak ikut dipangkatkan ya. Jadi hanya 5 saja yang dipangkatkan. Selanjutnya contoh yang keempat, 4 pangkat 4 dikali 4 pangkat 2. Nah, ada 2 cara di sini. Yang cara pertama yaitu menurut definisi. Jadi 4 pangkat 4 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 dikalikan 4 kali 4 kali 4. Nah, 4 di sini sebanyak 6 kali, jadi dapat ditulis 4 pangkat 6. Hasilnya 4096. Cara kedua dengan menggunakan sifat A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Penyelesaiannya 4 pangkat 4 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 4 ditambah 2 sama dengan 4 pangkat 6, hasilnya 4096. Nah, contoh yang terakhir di sini ada 2A dikali A pangkat 2 dikali B dikali 3B pangkat 2. Penyelesaiannya di sini kita akan gabungkan dulu yang variabelnya sama, yaitu 2A dikalikan dengan A pangkat 2 dikalikan B dikalikan 3B pangkat 2 sama dengan di sini 2A-nya pangkat 1 ya, dan B-nya juga pangkat 1. Jadi sama dengan 2A 1 ditambah 2 dikali 3B 1 ditambah 2 sama dengan 2A pangkat 3 dikali 3B pangkat 3. Dapat kita sederhanakan, bentuknya menjadi 6A pangkat 3 B pangkat 3. Dan selanjutnya yaitu ada latihan soal untuk kalian. Di sini ada dari sifat-sifat perpangkatan yang ada. Berikan bukti bahwa bilangan apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Sebagai contohnya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, di sifat-sifat bilangan berpangkat tadi ya, kalian buktikan bahwa bilangan apapun yang dikalikan 0 itu sama dengan 1. Nah, untuk pertemuan berikutnya atau di video berikutnya, kita akan membahas tentang latihan soal yang sudah saya berikan.
dan juga melanjutkan materi dengan subbab perkalian pada perpangkatan. Terima kasih untuk teman-teman semua atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.